warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu CGP, yaitu Ibu Yunita. Sholawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun beberapa acara kita pada hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan dari MC yang telah saya sampaikan. Yang kedua, doa yang disampaikan oleh Pak Sugianto. Yang ketiga, pembukaan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Di sini Ibu Seretina. Yang keempat, penyampaian materi oleh CGP angkatan ke-10 oleh Ibu Yunita, dan yang kelima penutup. Masuklah kita acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto. Kepada Bapak akan persilakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu CGP, yaitu Ibu Yunita. Sholawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun beberapa acara kita pada hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan dari MC yang telah saya sampaikan. Yang kedua, doa yang disampaikan oleh Pak Sugianto. Yang ketiga, pembukaan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Di sini Ibu Seretina. Yang keempat, penyampaian materi oleh CGP angkatan ke-10 oleh Ibu Yunita, dan yang kelima penutup. Masuklah kita acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto. Kepada Bapak akan persilakan. Untuk mengambil hikmah daripada pertemuan pada siang ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaikati Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ankum sahabati Rasulillah Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul menadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Berilah kepada kami kesehatan, keselamatan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban kepada kami ya Allah. Terutama pada hari yang berbahagia ini kami melaksanakan suatu kegiatan, yaitu aksi nyata untuk guru penggerak, yaitu rekan kami diminta. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkati ya Allah. Amin amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Masuklah kita acara selanjutnya, yaitu pembukaan oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Seretina kami persilakan.
terima kasih pada protokol atau MC yang memberikan waktu kepada kami mewakili kepala sekolah. Itu Kak. Kuat suaranya, biar kuat juga di sini. Kayak Pepe semalam itu. Baiklah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, anugerah yang begitu luar biasa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata yang diadakan oleh Ibu CGP, yaitu Ibu Mita. Untuk itu yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan beserta staf yang bekerja di SD 11 2275 Kuala Mata ini. Bapak dan Ibu, di sini kita hadir untuk menyaksikan simulasi yang dibuat oleh Ibu Yunita, yaitu dalam aksi nyatanya. Semoga aksi nyata yang diadakan oleh Ibu CGP ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita buat sebagai motivasi, sebagai pembelajaran buat kita guru-guru yang lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Mita, selamat bekerja, semoga sukses ke depannya, dan guru-guru yang lain juga menjadi penggerak untuk sekolah kita ini. Sekolah kita ini akan menjadi semakin maju dan berkembang ke depannya dan berguna bagi anak didik kita semua. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Serafina yang telah menyampaikan pembukaannya. Masuklah kita acara selanjutnya, yaitu acara keempat, yang mana ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Penyampaian materi oleh CGP Angkatan 10 oleh Ibu Yunita. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Terima kasih saya ucapkan karena telah diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas saya, yaitu tugas dari CGP Angkatan 10 tentang menyebarkan pemahaman budaya positif. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Saya di sini sebagai CGP juga belajar, bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi menyampaikan apa yang sudah kami pelajari selama lebih kurang dari 2 bulan ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, baiklah, akan saya mulai pemaparan saya. Nah, ini dia konsep inti budaya positif, yaitu adalah nomor 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, apakah Bapak Ibu pernah sudah mendengar istilah yang ada di depan ini? Nah, saya rasa
Sudah ada sebagian Bapak Ibu yang sudah memahami konsep inti budaya positif ini. Akan saya lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar dengan sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan antara individu dengan individu lain tidak selalu sama. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada teori kontrol tidak ada namanya pemaksaan. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang, tak ada yang kalah, semuanya menang. Nah, inilah dia perubahan paradigma baru metode belajar. Nah, ini dia disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Apa yang dilakukan murid juga, kita sebagai guru harus memahami bahwa perilaku murid itu juga mempunyai tujuan. Jadi sebagai guru penggerak ataupun kita yang sudah memasuki kurikulum merdeka, kita harus memahami kebutuhan dasar murid kita. Atas dasar apa mereka berperilaku demikian. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia.
Satu, bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan paling pokok, bertahan hidup. Yang dibutuhkan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga salah satu kebutuhan pokok, rasa ingin diterima di dalam suatu komunitas. Yang ketiga, kekuasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi, memimpin, diakui dan didengarkan oleh orang lain. Yang keempat, kebebasan. Bebas, mandiri, memiliki pilihan tanpa paksaan, mencoba hal-hal baru. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi manusia berperilaku yang dilakukannya? Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada dua. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya ada siswa kita yang berperilaku, ada peraturan di sekolah kita, masuk ke sekolah itu pukul 7.15. Jadi ada siswa kita yang datang, apa motivasinya datang 7.15? Tidak semua siswa itu sudah mempunyai motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kebanyakan kita berperilaku motivasinya itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, bukan dari dalam diri. Ada anak-anak datang ke tempat 7.15 untuk menghindari hukuman. Atau ada anak datang 7.15 ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji. Itu namanya perilaku ekstrinsik. Nah, di dalam budaya positif ini yang lebih diutamakan bahwa siswa itu harus memiliki motivasi intrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dia mendapat hukuman karena melanggar peraturan. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi. Nah, ini istilah baru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada restitusi ini yang paling kami pelajari dalam pendidikan CGP untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid, kita menggunakan restitusi. Tidak menggunakan yang namanya hukuman atau konsekuensi. Tetapi masih bisa kita lakukan hukuman dan konsekuensi, tetapi yang paling banyak digunakan adalah restitusi. Nah, ini coba ya, nomor 1 kita uji dulu pemahaman kita tentang konsekuensi atau hukuman. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah.
Nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Konsekuensi atau hukuman. Tadi konsekuensi itu kita ulangi ya Bu. Hukuman. Ya, hukuman ya Bu. Hukuman. Kalau lari Kalau mengelilingi lapangan. konsekuensi sudah ada kesepakatan. Ini dia hukuman. Hukuman tidak terencana tiba-tiba, tak ada direncanakan sebelumnya bahwa kalau pelanggaran itu hukumannya yang ini. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau tadi konsekuensi atau hukuman, Hukuman. 100 kali. mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali dengan terlambat lagi. Nomor 1, nanti saya tanyakan, coba dijawab Ibu Fitri ya. Nomor 2, Ibu Nuri. Nomor 3, Ibu Serepina. Yang nomor 4, Ibu Norma. Yang nomor 5, Ibu Hasmijar. Coba yang nomor 1. Siapa tadi nomor 1? Ibu Fitri ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya, betul Bu Fitri, hukuman. Tepuk tangan dulu untuk Bu Fitri. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman Bu. Ya, bagus Bu Nuri ya, tepuk tangan dulu. Yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Iya, bagus Bu Sere juga. Nomor 4, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman? Ya benar Bu Norma. Yang kelima, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan WC karena merusak pensil. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Iya, hukuman. Ini adalah hukuman. Yang tangan untuk posisinya. Ada konsekuensi berarti. Nah, ini dia posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum. Kita sebagai guru sering melakukan kelima posisi kontrol ini. Tetapi setelah saya belajar di CGP, ternyata yang paling efektif digunakan itu adalah posisi kontrol manajer. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, itu kurang efektif dilakukan untuk menciptakan budaya positif. Manajer ya. Ya, kita perhatikan dulu video ini ya Bu. Posisi penghukum. Ini posisi penghukum. Lambat ini. Suara. Oh iya, terlambat iya. Hukuman dan hukuman dan hukuman tadi. Kenapa kau jadi
Ito. Ini posisi pembuat merasa bersalah tadi ya, Bu. Yang kedua udah kan? Iya. Kata-kata yang
tadi video tentang 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Yang kelima, posisi manajer. Yang dianjurkan dari kelima posisi ini adalah kita menggunakan posisi manajer. Posisi manajer itu menggunakan tadi yang namanya penerapan restitusi, yaitu mencari solusi, bukan menghukum kita ya, mencari solusi bagaimana menangani masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Jadi dampak posisi manajer ini adalah murid bisa mandiri karena sudah menemukan solusinya sendiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Kalau posisi teman sudah sering kita lakukan kan Bapak Ibu? Posisi teman memang lebih enak, murid akan lebih sayang sama kita, lebih perhatian, lebih sopan. Tetapi hanya kepada guru yang dianggapnya temannya, sedangkan guru yang lain dia tak peduli. Jadi yang dianjurkan adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer kita disuruh membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Sehingga semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini hal yang baru bagi kita. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Setelah kita membuat keyakinan kelas dan akan kita terapkan nanti dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini dia tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada tahap menstabilkan identitas dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini maksudnya kita menstabilkan identitas. Misalnya ada suatu kasus murid kita bertengkar dengan temannya. Jadi apa yang kita gunakan? Yang paling bagus tadi digunakan adalah dengan cara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, yang bagus adalah restitusi. Ini dia segitiga restitusinya. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan pernyataan-pernyataan positif seperti wajar kamu berbuat salah. Tidak apa kamu berbuat salah, asalkan kamu mau memperbaikinya. Jadi kita stabilkan dulu identitas kesalahan yang dibuat anak tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi kembali kita ke 5 dasar kebutuhan manusia.
Jadi anak itu berbuat salah tentu mempunyai tujuan, ada tujuannya. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi tahap yang kedua, kita tanyakan kepadanya, apa alasannya berbuat demikian? Kenapa kau tadi bertengkar dengan kawanmu? Kenapa tadi kau pukul-pukul mejanya? Pasti ada alasannya. Kita lanjutkan ke tahap ketiga. Tahap ketiga pada keyakinan kelas ini adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa. Mampu mengingatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi, kenapa kau berbuat begitu? Kenapa kau bantahi kawanmu? Alasannya, dia menyontek buku saya, Bu. Jadi kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah kau langgar? Karena tadi kita sudah membuat namanya keyakinan kelas. Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu di ajaran baru kita membuat keyakinan kelas. Jadi dia akan mengatakan bahwa keyakinan yang dilanggarnya adalah menghargai sesama teman. Nah, baru kita suruh dia, kita carikan solusi. Apakah kamu mau memperbaiki ini? Apa usahamu untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan dan kemudian dia akan menemukan solusinya. Dia akan berpikir, memotivasi dirinya, memunculkan ide-ide bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, ini dia contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini tanpa suara, kedengaran ada teksnya. Tak ada teks. Nah, inilah Bapak Ibu contoh restitusi yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu di kelas 3. Restitusi ini saya lakukan kepada 2 orang anak dan telah mendapat solusinya. Nah, demikianlah tadi pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif. Jadi ini yang harus kita terapkan di sekolah kita, bagaimana supaya di sekolah kita ini anak-anak bisa menerapkan budaya positif yang perilakunya nanti kita harapkan berkepanjangan dan sehingga di kemudian hari hidupnya bisa bermakna dan sukses diterima di masyarakat di kemudian hari. Dan ini adalah tugas aksi nyata saya di CGP Angkatan 10. Dan saya berharap penyampaian saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan guru-guru yang lain bisa mendaftar di CGP Angkatan berikutnya. Ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Ibu Yumita yang telah menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Semoga aksi nyata tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Yumita dapat menjadi pembelajaran dan motivasi untuk kita semua agar tergerak hati kita untuk mendaftar dan mengikuti CGP selanjutnya. Dan kepada Ibu Yumita sebagai CGP, semoga tetap semangat dan konsisten dalam mengikuti CGP ini dan sukses ke depannya. Demikianlah acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita bergerak menggerakkan. Itu aja tadi. Oke dia. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa SPD. Saya adalah teman sejawat dari CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Yumita SPD. Saya akan menyampaikan refleksi ataupun kesimpulan dari pemaparan Ibu Yumita tentang budaya positif, yang mana hasil pemaparan oleh Ibu Yumita SPD, saya lebih memahami tentang budaya positif dan saya akan berusaha untuk dapat menerapkan budaya positif tersebut baik di dalam kelas maupun di dalam kehidupan sehari-hari, dan kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan agar teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya dapat termotivasi untuk mengikuti program CGP selanjutnya. Demikian pemaparan atau refleksi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.